A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan guru yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini yang begitu cerah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan guru yang kami banggakan, alangkah indahnya di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas, kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya agar semua dosa-dosa yang kita lakukan kemarin atau tadi malam Allah ampunkan. Allahumma amin. Mari kita istighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma amin. Baik rekan-rekan sekalian, ya rekan-rekan guru SMP IT Azkia yang kami hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kami mau sedikit menyampaikan kultum yang diamanahi oleh Ustadz Ridwan. Ya. Ana harus menyampaikan kultum buat rekan-rekan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa memahaminya apa yang kami sampaikan di pagi hari ini. Allahumma amin. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya rekan-rekan sekalian, materi yang akan kami sampaikan di hari ini tidak asing lagi, ya. Materinya yaitu tentang waladun soleh. Waladun soleh. Ya kita sering dengar kalimat waladun soleh. Ya sudah selalu kita dengar kalimat itu. Tapi insya Allah pada kesempatan ini kami ingin sedikit menyampaikan perspektif di dalam Al-Quran 4 macam kedudukan anak kepada orang tuanya. Ya. Waladun soleh. Anak adalah anugerah. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Baik itu anak kita, ya, biologis kita, atau anak didik kita. Ya. Tentunya rekan-rekan sekalian, kita mesti membimbing mereka dari rohaninya, kemudian dari jasmaninya, agar tumbuh menjadi anak-anak yang soleh yang kita harapkan tadi. Sabda Rasulullah SAW, idza matal insan, atau idza mata ibnu adam in qata'a, atau idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw lidin salih yad'u lahu. Idza matal insan, apabila anak Adam mati atau meninggal, in qata amaluhu, maka akan terputus semua amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara, ya. Illa min thalathin, shadaqah jariyah au ilmin yantafa'a bihi waladun salih yad'u lahu, ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, ya. Mau anak didik kita atau anak kita dari istri-istri kita. Nah, kita awali dengan surat At-Tahrim, ya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah wal malaikatu ghiladun sidadul la ya'sunallah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim ini sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga di sini mungkin ya bisa kerabat, ya masih keluarga, ahlikum. Ya, kalau apalagi kerabat dekat dan sebagainya. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, jagalah mereka, ya saudara-saudara kita. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana nanti bahan bakarnya adalah manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya, anak ini ada 4 macam kedudukannya kepada orang tua. Ya, kita nih sebagai orang tua. Ya. Anak itu bisa menjadi fitnatun, sebagai cobaan buat diri kita. Anak itu bisa menjadi zinatun, sebagai hiasan buat diri kita. Anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, bisa menjadi penyejuk hati buat diri kita. Bahkan anak itu bisa menjadi aduwun, musuh bagi diri kita. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama itu adalah fitnatun, atau sebagai cobaan. Anak itu sebagai cobaan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya. Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalakum, sesungguhnya harta-harta kalian, amwalakum wa auladakum, dan anak-anak kalian, fitnatun, cobaan, gitu ya. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian, anak-anak yang terlibat negatif itu adalah cobaan, ya. Konsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, gitu ya. Itu adalah cobaan buat diri kita. Nah, na'udzubillahi min dzalik, mudah-mudahan anak-anak semacam ini dari pelajar kita, dari anak didik kita, dan anak keturunan kita dijauhkan dari yang namanya fitnatun. Anak menjadi fitnah, cobaan buat diri kita. Walaupun memang itu ada di sekitar kita. Ya, makanya kita harus banyak selalu berdoa kepada Allah SWT, selalu mengharap agar dijauhkan menjadi anak-anak didik kita, anak keturunan kita, fitnah tuh, cobaan buat diri kita. Yang kedua, ya, itu adalah zinatun, sebagai hiasan. Ya, sebagai hiasan. Ya, mungkin kalau sebagai hiasan, alhamdulillah ini baik. Ya, kita sangat mengharapkan juga anak sebagai zinatun, hiasan buat kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disampaikan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khair inda rabbika thawaban wa khairu amala. Gitu kan ya, di dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal banun, harta, wal banun, dan anak-anak, zinatun, sebagai hiasan, gitu ya. Nah, tentunya anak-anak yang sebagai hiasan ini, ya, kalau kita lihat di masyarakat atau di sekolah saja, misalkan ya, anak itu berprestasi, wah, ini sebagai zinatun, hiasan ya anak itu, sehingga dia pun akan terbawa baik, ya, namanya di depan masyarakat atau di depan anak-anak yang lainnya. Berprestasi, dia punya kemampuan yang banyak dan sebagainya. Ya, tentu kita ingin punya anak semacam ini, zinatun, sebagai hiasan dalam hidup kita. Udah soleh, kemudian berprestasi, gitu kan? Ya. Nah, yang ketiga adalah qurrata a'yun. Ya, anak itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 74,
Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Gitu ya. Jadi walladzina, dan orang-orang yaquluna mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan, qurrata ayun, yaitu sebagai penyejuk hati buat diri kita. Nah, anak-anaknya juga sama, kita harapkan ya. Anak-anak ini tentunya menyenangkan hati kita ya. Apabila disuruh sholat, dia dengan segera sholat gitu ya, bahkan tepat waktu ya, baik budi pekertinya, akhlaknya bagus, sopan santun, ramah. Masya Allah, siapa yang nggak mau melihat anak semacam itu? Siapa yang nggak mau kita punya keturunan anak seperti itu? Ya, Masya Allah, tidak pernah berbohong dan sebagainya. Itu ya. Yang mudah-mudahan anak kita mempunyai karakter qurrata ayun ya, di samping zinatun. Nah, yang keempat adalah aduun, sebagai musuh. Nah, gitu ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Aduwwun lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Inna min azwajikum, sungguhnya di istri-istri kalian, wa auladukum, dan anak kalian, aduun, ada sebagian menjadi musuh dari kita, ada yang menjadi musuh buat kita, lakum ya, di antara mereka. Fahduruhum, maka berhati-hatilah gitu ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim ya. At-Taghabun ayat 14. Boleh nanti dibaca lagi sama ustaz dan ustazah di rumah ya. Nah, tentunya anak-anak yang semacam ini tentunya anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya. Anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang memperkarakan kedua orang tuanya. Ada masalah pun sedikit diperkarakan. Gitu ya. Tidak berehan kepada orang tua. Dicaci, dimaki orang tua karena tidak sesuai dengan keinginannya. Na'udzubillahi min zalik, kita nggak mau punya anak semacam itu. Kenapa? Kadang kita bawa tak. Wa ma hadza dunya illa lahun wa la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah illa lahun, hanya sanagurau, wa la'ibun, dan permainan. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kehidupan akhirat itu lahyal hawa, ya, hayawan. Ya. Itu adalah kehidupan yang selamanya gitu kan. Walau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rekan-rekan guru sekalian, karena waktunya memang singkat ya, kami tidak akan diperpanjang lagi. Jadi ya, mudah-mudahan kita mempunyai anak, keturunan kita, khususnya anak didik kita itu adalah pertama sebagai zinatun dan qurrata ayun. Ya, mudah-mudahan kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dijauhkan dari anak fitnatun dan aduun buat diri kita. Cobaan dan musuh. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadikan Allah golongkan keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak zinatun dan qurrata ayun. Ya, kita selalu banyak berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, di dalam salat wajib kita semua. Ya, dalam salat sunnah kita, di dalam semua aktivitas kebaikan kita sampaikan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita itu segera anak-anak kita itu segera disolehkan. Gitu ya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.